Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebelum kita mulai, nanti kita serang chapter 4 apa 4 ya, chapter 4 ya. 4 hari ini hari Rabu tanggal 23 Maret ya, 3 Maret 2021. Kita kuliah ke-7 ya. Minggu depan sudah UTS ya, UTS. Jadi mudah-mudahan sudah sukses semua UTS-nya ya. Satupun yang apa yang tidak hadir ya. Usahakan hadir, jangan sampai ada yang usulan ya. Usulan. Kalau usulan itu bikin saya repot. Bikin soal lagi, bikin lagi. Jadi sebelum dimulai ya, sebentar ya. Oke, saya share materi dulu ya. Share materi. Udah, Pak. Pak. Oke, sekarang kita bahas mengenai pengaturan lembaga pembiayaan. Karena pengaturan lembaga pembiayaan ini sudah dibahas juga di bab sebelumnya di soal sebelum tugas. Itu tolong apa yang per poinnya itu tolong di email dong, yang per poin yang tentang peraturan itu. Tolong email ya saya. Peraturan-peraturan OJK itu ya. Kan ada provinsi masing-masing sudah punya itu. Tolong email saya. Videonya sudah ada. Kok diam aja? Saya dengar nggak? Iya, Pak, dengar. Dengar nggak ya? Dengar nggak apa saya sampaikan barusan? Kok diam aja? Dia kirim email, Pak. Halo? Iya, Pak. Tolong di itu ya. Tolong sekarang deh ya. Iya, Pak. Tolong Bapak pengaturan lembaga pembiayaan ya. Jadi tujuan dari bab 4 ini ya, itu untuk mengetahui dan memahami peraturan-peraturan telah dikeluarkan. Kemarin sudah kita diskusikan di kuliah berapa? Kedua atau keempat itu lupa saya. Kedua ya. Kemudian oleh pemerintah dan atau otoritas jasa keuangan yang mengatur kegiatan usaha lembaga pembiayaan di Indonesia. Jadi akan dibahas mengenai pengaturan lembaga pembiayaan, bagaimana tata kelola perusahaan baik GCG, Good Corporate Governance bagi lembaga pembiayaan. Kemudian pengaturan khusus untuk perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ya. Yang pertama lembaga pembiayaan. Jadi izin yang diberikan ke lembaga pembiayaan itu ada penting juga untuk dalam rangka mewujudkan isi pembiayaan yang tangguh. Jadi kalau nggak ada izin kan jadi liar kan, legal. Jadi berapa banyak sih lembaga pembiayaan itu yang tanpa izin, artinya merugikan nasabah. Nasabah kalau mengadu ke OJK, OJK bilang itu nggak ada izin dari kita, nggak ada izin legal. Jadi risiko tanggung dari nasabah sendiri. Jadi kecuali dia ada izin
Kalau diizinkan diawasi oleh OJK. Kalau ada permasalahan kan OJK bisa bantu. Dan juga besok OJK sudah peringatkan kan untuk lembaga PMBN yang sudah diizin, dan kalau sebenarnya kondisi keuangannya bermasalah, besok OJK ngasih tahu. Ya, hati-hati. Kontributif, inklusif, dan juga dapat kontribusi untuk menjaga sistem keuangan. Jadi yang merusak itu kan lembaga tidak berizin. Jadi yang tidak berizin itu mengganggu stabilitas keuangan ya. Ini paling masalah itu. Jadi sebenarnya OJK itu selalu memonitor. Selalu kalau ketemu lembaga yang tidak berizin bisa kasih surat peringatan. Karena tidak berizin dilarang aktivitas pembiayaan. Tapi kadang-kadang mereka kan kucing-kucingan. Ya. Dan masyarakat dia tidak pernah menanyakan masyarakat sebelum investasi atau sebelum investasi dengan pembiayaan, ya. Itu tanya dulu ke OJK apakah ini berizin atau tidak, atau tanya dulu ke perusahaannya izin OJK berapa, nanti informasi ke OJK benar nggak izin seperti ini. OJK kan ada daftarnya, lembaga pemberi izin itu ada daftar. Namanya lapor ke OJK, ini ada lembaga pembiayaan di satu daerah, jika sudah mencari dana investasi di masyarakat, kita membiayai proyek tertentu, nah tahu bermasalah gitu, mereka tidak punya izin. Jadi pembiayaan itu baru saja bentuk PT, perusahaan terbatas. Ya. Jadi sahamnya harus dimiliki oleh WNI, tidak boleh saham dimiliki oleh asing. Ya. Jadi badan usaha Indonesia, badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing dengan simbol ini. Jadi sudah dimiliki oleh negara Indonesia. Ya. Jadi misalnya kalau ada lembaga asing yang mau buka cabang di sini, nah, itu sudah dimiliki oleh warga Indonesia, kan dia kayak seperti joint venture apa, dia sama lah, sama. Itu boleh izin usaha, direksi perusahaan PMBN harus mengajukan permohonan, ya, iyalah, jadi dengan permohonan ke siapa, ke OJK, ya. OJK bukan pada Kementerian Badan Hukum dan HAM, ya. OJK. Ya. Jadi kalau sudah dapat izin, ya, maka lembaga pembiayaan itu harus wajib melakukan kegiatan selama 2 bulan sejak izin keluar. Izin keluar 1 Januari. Sampai Maret belum beraktivitas juga. Ya. Maka OJK nanti akan memberikan surat peringatan. Ya. Kenapa persoalan kenapa gitu. Itu bukan berarti otomatis dicabut lagi, ditanya dulu ke perusahaan kenapa itu. Jadi modal saya persegi 100 miliar sedikit. Ya. Kalau hukum koperasi ya modal 50 miliar. Jadi kalau seandainya pemilik itu kurang dana 50 miliar, dia buka lembaga pembiayaan bentuk koperasi. Koperasi itu nanti dia izin ke Dewan Koperasi, nanti juga izin juga kepada OJK. Sudah dua kan koperasi, ke izin koperasi Dewan Koperasi, izin kegiatan pembiayaannya ke OJK. Ini sama juga ya.
selama 2 bulan harus beraktivitas. Ya. Dan yang berikutnya wajib punya strukturisasi. Ya. Kemudian sedikit ada 4 fungsi yang harus dimiliki. Bagian administrasi dan pembukuan harus ada. Ya. Pembukuan ini mungkin karena dia kecil ya. Jadi administrasi pembukuan namanya. Bagian akuntansi dan keuangan boleh gabung aja tuh. Si keuangan. Pajak juga gabung sini. Sama kecil ya. Lalu ada bagian pemasaran. Pemasaran itu juga digabung juga analisis kelayakan PBN dan penagihan. Digabung juga itu. Bagian pemasaran di bawah satu bagian. Di mana ada pemasarannya. Ada business study calon debitur serta collectionnya, bagian penagihan. Ada 3 itu. Ya. Kemudian ada manajemen risiko. Ini masuk terkontrol. Jadi risiko itu adalah terkontrol. Terkontrol. Terkontrol itu juga terkontrol semua sistem informasi manajemen risiko ada yang terkontrol. Sistem informasi marketing ada yang terkontrol. Sistem informasi SDM ada yang terkontrol. Sistem informasi apa lagi? Pemasaran dan sistem terkontrol. Sistem informasi yang bisa pembukaan dan terkontrol. Itu ya. Jadi itu. Kemudian juga ada penerapan prinsip pengenalan nasabah. Nasabah. Singkat apa lupa saya. You know apa? QIC apa? Lupa saya. Dan di samping itu, di samping yang 4 bagian itu minimal ya. Itu lembaga PMBN itu juga wajib melengkapi job description dari tugas-tugas yang ada di lembaga itu. Tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan posisi kerja satu harus ada. Posisi kerja atau bisnis proses harus ada. Ya. Namun SDM, lembaga PMBN itu dibolehkan menggunakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli ya. Jadi jabatannya bukan di level klerek ya, seperti perusahaan Cina kan kerja asing, buruh juga kerja asing ya. Padahal buruh itu kan bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Nah kalau nggak PMBN itu punya aturan OJK itu, nggak boleh nggak PMBN itu OB-nya orang Singapura, nggak boleh. Sapamnya dari Malaysia, nggak boleh. Ya. Itu diatur posisi yang boleh itulah. Itu di bawah direksi levelnya. Direksi nggak boleh berarti. Direksi nggak boleh. Penasihat boleh. Konsultan boleh. Ya. Penasihat dan konsultan. Boleh direksi nggak boleh, sini nggak boleh. Ya. Jadi pesertanya ada pertama memiliki kalian sesuai bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya. Kalau jadi tukang sapu sih mah ngapain ya? Asing nggak boleh. Sama seperti guru-guru bahasa Cina itu. Yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ya. Jadi ada kalau sedikit kerjaan membolehkan tenaga asing ke bawah, itu jika membolehkan ya kita nggak boleh itu yang mengambil yang bantuan apa dari Departemen Tenaga Kerja ya, Kementerian Tenaga Kerja. Nah kalau perusahaan pekerjaan tenaga asing yang tadi konsultan, jadi penasihat ya, itu lapor ke OJK selama 30 hari kalender sebelum tenaga kerja itu datang ke Indonesia ya. Yang melampirkan dokumen pendukung ya. Kemudian perusahaan pembiayaan itu
wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja serta wajib menganggarkan dan membersihkan 2,5% dari biaya pegawai. Jadi kalau gaji pegawai 1M, 2,5% 1M berapa? Terus persennya 100 juta, berarti 25 juta. Jadi kalau 10% kan 1M 100 juta, berarti 25 juta biaya atau anggaran pendidikan selama setahun. Ya. Setahun. Kalau gaji pegawai setahun 1M. Gaji pegawai setahun itu ada 50 miliar ya. 50 miliar, maka anggaran untuk pendidikan berapa? Setengah dari 50 miliar. Ya. Jadi 150 juta ya, anggaran. Itu diawasi oleh OJK itu. Kalau ternyata kurang, OJK akan negor. Ya. Jadi perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan itu kepada OJK. Terlambat satu bulan setelah tahun berakhir. Jadi kalau penggunaan untuk pelatihan itu tahun lalu, itu paling lama akhir Januari dilaporkan OJK. Ya. Biasanya OJK akan lihat item. Kalau curiga itu OJK periksa. Kan misalnya ya pendidikan itu macam-macam situ. Ya. Misalnya kalau mau ke daerah tertentu terapat masuk pendidikan, padahal bukan itu. Bisa rapat, rapat, masuk pendidikan, tidak boleh. Belum mengenai pelaporan ya, harus melaporkan selama 15 hari kalender. Di laporan terhadap perubahan anggaran dasar, anggota direksi, perubahan alamat kantor, itu harus berikut. Jadi harus dilaporkan 50 hari kalender setelah perubahan disetujui. Direksi diganti, itu dilaporkan 12 hari setelah itu. Ya. Itu semua 12 hari itu, 12 hari semua. Ya. Kecuali itu perusahaan pembiayaan syariah. Di syariah, wajib laporkan perubahan usulan dalam kedudukan DPS kepada OJK selama 10 hari. Proses lebih cepat malah. Sedangkan non syariah 15 hari laporan. Itu juga pelaporan untuk perubahan kantor pusat dan sebagainya. 10 hari. Kemudian terjadi merger ya. Perusahaan pembiayaan yang melakukan penggabungan, merger dan sebagainya. Jadi wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan saham, batas maksimal, total kepemilikan asing, batas maksimal jumlah penyertaan, ya, secara langsung ya, itu langsung. Jadi perlama 10 hari sejak sebagai kalender sejak tanggal diterimanya persetujuan atau merger itu. Termasuk perusahaan pembiayaan yang diambil alih wajib juga melaporkan selama 10 hari kalender. 10 hari sejak tanggal setuju penggabungan itu. Nah, pemisahan itu bisa pemisahan murni, bisa pemisahan tidak murni ya. Jadi pemisahan murni itu mengakibatkan seluruh aset, liabilitas dan aktivitas perusahaan beralih karena hukum kepada perusahaan lain, terlebih yang menerima peralihan. Dan perusahaan melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Ya. Kalau pemisahan tidak murni harus mengakibatkan sebagian aset, hutang, aktivitas perusahaan beralih karena hukum karena hukum kepada satu perusahaan lain. Ini kan kepada 2 perusahaan lain. Ini satu perusahaan lain. Atau lebih yang menerima peralihan.
Jadi tadi kan 2 perusahaan atau lebih, ini 1 perusahaan atau lebih. Dan perusahaan melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Jadi kalau tadi perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut tidak ada lagi, berakhir kena hukum. Ini berakhir kena hukum. Ini bukan dihukum ya, berakhir kena hukum ya. Kalau ini enggak, tidak berakhir, tetap ada. Jadi perusahaan yang melakukan pemisahan tidak murni dengan cara memberikan keputusan baru atau mengalihkan sebagian aset hutang ekuitas kepada perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha. Kapan izin usaha dicabut? Ya. Itu pertama masuk bubar. Bubar itu maksudnya tidak beroperasi lagi. Membubarkan PT itu nggak gampang juga ya sekarang. Kalau sudah bikin PT mau usaha bubarkan, nggak bisa. Sangat ketat, kenapa? Ya, periksa lagi semua, pajak periksa semua periksa. Ya. Kalau dibiarkan tuh parah, tagih pajak terus ya, tiap tahun. Jadi saudara saya punya PT itu ngomong, bikin PT itu gampang, susah itu kalau mengubarkannya. PT susah, daripada mengubarkan PT, mending dijual PT pihak lain. Ini baik daripada kita mengubarkan. Waduh, ribet urusannya. Jadi kalau selama ini ubar pajak, begitu mengubarkan pajak, mengubar, melapor ke OJK, diperiksa semua itu, oleh pajak pun meriksa. Ya. Dikena, ya. Yang kedua, karena sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Jadi sanksi misalnya, sanksi di sini cabut, berarti bubar dong. Ya. Kalau melakukan perubahan anggaran usaha. Usaha tadinya lembaga pembiayaan, diganti aktanya menjadi asuransi. Nah, itu otomatis habis tuh lembaga pembiayaan ini. Lalu melakukan penggabungan atau peleburan, digabung di PT A, PTB digabung jadi PT C atau PT AB. Udah yang lama itu hilang tuh. Satu izin, satu nama aja. Jadi sebelum izin cabut harus menyelesaikan kewajiban lebih dulu, maka berat tuh. Hutang harus dibayar dulu ya. Hutang kembali lebih dulu. Gitu. Sebenarnya bukan kalau debitur, kewajiban itu bukan ke debitur itu kalau seandainya pinjaman, pembiayaan, itu debitur. Kepada nasabah harusnya. Kewajiban kepada nasabah, bukan debitur. Apa sih? Ya. Jadi kalau pembubaran karena sirup, jadi likuidator yang melakukan likuidasi itu harus menyelesaikan pelaporan pembayaran OJK selama 20 hari kalender. Ya. Kalau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan kegiatan usaha selama 12 hari. Ya. Dasar. Pembubaran dasar. Ucap izinnya dalam menggunakan kata finance pembiayaan. Kecuali dia maka ganti nama gitu. Izin disebut sebagai pembiayaan. Kalau diganti nama jadi bukan pembiayaan lagi. Bikin izin baru lagi. Kesetujuan mengenai penyelenggaraan usaha. Bagaimana penyelenggaraan usaha dari lembaga pembiayaan itu? Pertama ada perjanjian pembiayaan. Jadi seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur itu harus mencantumkan ini. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan. Biasanya di perjanjian dengan debitur terkait dengan pemberian pinjaman. Cantumkan ini. Nomor tentang perjanjian, identitas para pihak. Identitas sumber pembiayaan itu siapa? Terus yang debitur siapa? Yang akan menerima pinjaman itu. Terus barang atau jasa pembiayaan seperti apa? Mesti tahu. Dan nilai barang atau jasa pembiayaan. Dan barangnya mobil. Ini jasa pembiayaannya apa ya? Mobil dibiayai dengan pembiayaan berapa? 3 atau 4 tahun dan sebagainya. Nilai barangnya, berapa nilai barangnya?
Dan juga piutang dan nilai angsuran pembiayaan. Dan jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan. Ya. Ini soal apa? Sebentar. Bentar ya. Suara itu. Itu suara siapa itu? Ada suara noise tuh. Udah ya. Bisa teruskan lagi ya. Nah, kemudian jadi nomor objek agunan jika ada ya, jangka waktu, jumlah piutang, kemudian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan, biaya survei, biaya asuransi, biaya provisi, biaya notaris itu ditanggung oleh si debitur ya. Kemudian klausul pembayaran fidusia setelah ada fidusia itu apa piutang. Jadi kalau kita biaya usaha UKM, nah, nanti piutang penjualan UKM itu kepada pihak ketiga itu jadi jaminan kreditnya. Dan mekanisme perselisihan dan ketentuan untuk mengenai denda. Isi dalam pembiayaan. Bagaimana dengan mitigasi risiko ya, mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itulah upaya-upaya oleh pembiayaan itu dalam mengurangi dampak risiko. Ya. Apa program upaya yang lakukan itu? Dilakukan dengan pertama mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi. Jadi kalau di risiko, kalau risiko nggak mungkin dikelola sendiri, maka diberikan kepada asuransi untuk mengcover risiko itu. Jadi pelengkapnya itu cukup bayar preminya. Kedua, mengalihkan risiko atau barang yang dibiayai atau barang menjadi agunan kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi. Ya. Tiga, melakukan pembebanan jaminan fidusia atau barang dibiayai atau barang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan. Di fidusia itu piutang itu menjadi agunan kredit. Jadi kalau lembaga pembiayaan itu melakukan pengalihan risiko, itu harus menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang telah melalui izin dari usaha OJK. Nggak boleh misalnya dia biayai usaha pabrik sepatu ya, tapi risiko tanggung oleh si A, saudaranya direksi, nggak boleh. Nanti usahanya bayar ke si A itu preminya, itu nggak boleh. Harus asuransi yang resmi. Ya. Kata direktur utamanya, kita kasih uangnya ke asuransi, belum tentu setahun kita mengalami kebakaran, ini kita kasih ke adik saya tuh, kasih uang premi asuransi. Nanti kalau terbakar dia nanggung. Nah, itu nggak boleh. Kan dia nggak ada izin. Nggak boleh. Harus diberi izin OJK. Jadi nggak gampang dia. Nggak sembarang orang bisa menjamin kalau terjadi hal di luar yang tidak diinginkan. Dalam penyertaan bagi perusahaan pembiayaan, dalam peraturan yang berlaku saat ini, penyertaan modal oleh perusahaan pembiayaan itu masih mengutakkan 30% dari modal sendiri. Perusahaan yang menerima penyertaan serta sebesar proporsi dari modal sendiri perusahaan pembiayaan. Okay. Jadi kalau penyertaan modal oleh perusahaan pembiayaan, maksudnya tetapkan sebesar 20% dari modal sendiri. Jadi kalau dia mau berinvestasi pada saham PT lain, nanti jumlahnya dibolehkan 20% dari modalnya. Misalnya contoh asetnya 100, ya. Utangnya 80, berarti kan modal 20 itu.
20 itu berapa jumlah investasi yang disetujui? Yaitu 20, ya itu 20 miliar. Jadi 25%, jadi berapa ini? 5 miliar kan? Jadi maksimal investasinya boleh 5 miliar. Oleh lebih itu. Jadi serta bisa juga sebesar 40% dari modal sendiri perusahaan pembiayaan. Jadi dua sisi nih, 2% dari secara terbalik nih, disulang lagi ya. Jadi bolehkan 2% dari modal sendiri perusahaan yang menerima penyertaan. Jadi misal kalau PTA mau investasi saham di PTB, nah itu maksimal 2% dari total atau bersih saham PTB. Bukan berdasarkan PTA. Kalau PTA itu 40% dari modal sendiri PTA. Itu ulang lagi ya. Itu dalam modal yang dibolehkan oleh lembaga pembiayaan itu PBN itulah perusahaan A, PBN. Dia mau investasi bisa PTB ya. Investasi itu maksimal 20% dari aktiva bersih PTB atau 40% dari bersih PTA itu ya. Ya. Jadi kalau seandainya dia itu perusahaan kecil ya, perusahaan kecil dia lebih bisa banyak tuh kalau seandainya investornya itulah perusahaan besar. Ya. Ini ketentuannya agak berblinger juga. Itu perusahaan kecil. Ya pakai investasi 40% dari PTB. PTB itu besar itu bersih, besar sekali, besar. Artinya kalau perusahaan kecil versi perusahaan besar nggak sanggup lah 20%. Berarti kurang dari itu kan maksimal. Jadi perusahaan besar itu apa lembaga pembiayaan itu wajib memiliki rasio piutang pembiayaan financing to asset rasio paling rendah 40%. Paling rendah ya. Kalau 30% boleh nggak boleh ditogor. Berarti ya lembaga pembiayaan itu fungsi sebagai lembaga pembiayaan nggak jalan. Kok 30%, sisa kemana dia dialihkan? Karena dana ditanam. Untuk itu Pak, untuk bermain saham itu nggak boleh. Nggak boleh. Investasi pada saham itu besar, tapi pembiayaan kecil itu nggak boleh. Jadi kalaupun terjadi seperti itu, diberikan waktu 3 tahun ya, untuk melakukan adjustment supaya policy ratio-nya minimum 40%. Kalau tegur. Dulunya gearing rasio ya. Sesuai peraturan yang berlaku saat ini ya, sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan adalah pinjaman dari bank atau badan usaha ini. Nggak boleh diambil dari masyarakat. Makanya yang pembiayaan yang ilegal itu kan sumber dana di masyarakat, sudah nggak boleh. Ini contoh saya pembiayaan nih, ya. Saya mau investasi ke kebun kurma, ya. Investasi butuh dana kan, dana. Kurma itu butuh 10 M, misalnya. Terus saya buka orang masyarakat itu bisa nyumbang dana. Jadi saya bayar berapa? Sebulan itu bunganya 20%. Aku berani, karena kurma ini untungnya besar. Ya. Ya kurma itu bagi hasil. Ternyata nggak tercapai kan. Uh, uh. Jadi harus pinjaman dari itu, dari eksternal, oleh masyarakat, individu nggak boleh. Pinjaman bonus lainnya terbatas ya. Hanya dibolehkan 1 triliun.
itu satu investor. Minimal jangka waktu setahun. Ya. Ini 1 triliun. Ya. Jadi kalau boleh minjam lebih dari 1 triliun pada satu investor itu nggak boleh. Ini menghindari ini kali, menghindari apa? Jadi monopoli ya. Setelah itu jumlah total pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal. Ya. Total pinjaman bagi setiap total pinjaman dibandingkan dengan total modal itu 110 kali. Jadi kalau utangnya, kalau modalnya ada 10 miliar, itu utang berapa? 10 ke 10 berarti 1 triliun. Utangnya 10 miliar. Berarti ini berapa? Ini 10 kali dari itu. Ini berapa? 10 kali 10 miliar, ya 100 triliun. 100 miliar. 100 triliun. Jadi zonasi itu akan dikurangi penyertaan dengan ketentuan besarnya pinjaman zonasi tidak boleh lebih 50% dari mana setiap perusahaan sendiri ya. Boleh lebih 50%. Kalau enggak nanti seperti itu. Perusahaan joint venture aja. Dan PT kita cuma sedikit 100 miliar ya. Kalau koperasi wajib memiliki kita ini data tadi ya. Kemudian berikutnya batas maksimum pemberian pembiayaan. Itu 5% dari ekuitas perusahaan pembiayaan. Jadi kalau saya ngasih pembiayaan kepada debitur A, kalau modal saya 10 miliar berarti maksimal 5 miliar. Kalau lebih dari itu. Ya. Belum buka dari debitur itu, bukan dibiayai itu. Posisi muka berapa? Minimal. Ya. Sudah muka ya, karena mesti kehati-hatian. Jadi tidak boleh lagi sudah minjam di motor tanpa muka, boleh ikut OJK ya. Ya. Komponen uang muka itu seperti biaya asuransi. Asuransi tanggung oleh, misalnya kalau saya kreditnya besar 100 juta, ya. Nah, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya provisi itu tanggung oleh saya sendiri. Ya. Karena terdapat kompensasi seperti cashback, diskon, pembayaran angsuran pertama. Itu bukan bagian dari uang muka. Itu uang muka. Jadi tidak boleh strategi kesehatan dari lembaga keuangan itu. Prinsip minimum sehat mempunyai rasio NPF itu sama dengan 1%. Ya. NPF-nya non-performing financing. Kalau di bank namanya NPL. Jadi lebih rendah sama dengan 1%. Lebih rendah 1%. Ya, tak boleh lebih dari itu. Kalau bagi kendaraan mobil itu rendah 2% dari harga jual bersangkutan. Ya. Kalau kendaraan bermotor roda 4, 0%. Ya. Kalau listrik 0% juga ya. Masih bisa 0%. Ya.
Ini kalau ada kriteria kenapa bisa 0% kalau lembaga pembiayaannya sehat ya. Sehat. Artinya NPF-nya cuma 1%. Kalau lebih dari itu nggak ada ketentuan lagi ya. Kalau 3% ya NPF-nya, maka dia harus kalau ngasih pembiayaan ada uang muka di 10%. Misalnya kalau saya beli motor kepada lembaga keuangan paling sehat ya dengan NPF 1%, bisa tanpa uang muka itu bisa. Tapi kalau lembaga pembiayaannya nggak begitu baik ya, nah itu 3% uang mukanya. Ya. Atau seri NPF 3% itu dianggap nggak begitu baik. Maka uang muka bisa 10%. Ya. 10%, ya. Baik motor udah 2, 3, 4. Ya. Kalau rasio NPF-nya di atas 3-5%, nah itu jadi makin tinggi rasio NPF, makin tinggi juga uang mukanya. Karena dengan tinggi uang muka itu, makin diberikan kan lebih kecil, risiko lebih kecil. Karena NPF-nya kan udah 3%. Ya. Jadi roda 3, roda 2 itu 3, roda 4 itu lebih, motor roda 4 itu 15% uang mukanya. Kalau dia lebih rendah itu sama 5%, berarti di atas 3%, 5%. Untuk RMB sama, uang muka 15%, tadi 5%, 3%. Tapi bedakanlah di sisi yang multiguna. Multiguna, kalau PN dengan tingkat NPV 5%, maka 20% uang mukanya. Kalau tadi kan 15% semua. Jadi multiguna konsumsi. Jadi kalau mau uang mukanya kecil, pergi aja ke lembaga pelayanan sehat, berdasarkan OJK. Karena diperbolehkan uang mukanya lebih kecil. Nah, kalau saya lihat 5%, lebih tinggi lagi uang muka, 20%, roda 2, roda 3, roda 4. Kalau digunakan untuk multiguna kendaraan itu, maka 5% minimal. Untuk multiguna itu bukan konsumsi. Ya. Itu investasi. Ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi perubahan ini, dulu kan 5% ya. 2016, 2018 boleh 0%. Kalau MPF-nya 1% lembaga pembiayaan itu. Ya. Kalau MPF-nya 3%, di bawah 3% harus sama, maka uang mukanya 10%, baik motor, MPV, dan mobil. Ya. Karena kalau seandainya NPF-nya berapa? 5%, di bawah 5% itu sama, itu naik uang mukanya 15% yang baru ini. Sebenarnya 5% ada perubahan ya, tapi kalau tidak sehat dan di atas 5% kan tidak sehat. Ya. Kalau 5% ada 20%. Nah kalau di atas 5% lebih itu lagi, lebih apa? Di atas 5% itu lebih ketat ya. Uang muka harus 20%, 20%, 5%. Jadi kalau di lembaga pembiayaan itu uang mukanya minimal tinggi, itu artinya dia nggak sehat. Bukan sehat itu karena banyak krim macet yang nggak bisa dia tangani. Krim macet itu banyak, dia nggak berani manggil, nggak berani keras pada debitur, nggak berani tegas ya. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ada jaminan fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia.
Poin penting dari undang-undang itulah adanya kewajiban bagi perusahaan BUMN untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda objek yang dihubungi dengan jaminan fidusia. Harus daftar ya. Kalau perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pengembangan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia itu pada kantor pendaftaran fidusia, undang-undang mengatur jaminan fidusia. Masuk pembiayaan dilakukan dengan channeling atau joint finance. Ya. Jadi satu bulan sebelum, lambat sebulan setelah terhitung manajemen fidusia itu. Larangan ya. Larangan menggunakan masyarakat nggak boleh. Giro, tabungan, nggak boleh itu. Jadi banyak pembiayaan yang ilegal itu dari masyarakat malah ilegal. Nggak boleh di masyarakat. Masyarakat tertipu, investor dari masyarakat. Diiming-imingi, Bapak kalau investasi 1M di sini Pak, 1M itu kita tanamkan bentuk, kita ada pakai paket proyek ini, proyek 6 tebu itu kalau sebulan bisa menghasilkan setahun 12 kali panen bisa. Jadi berlipat untungnya bisa 50%, dapat sesi bunga 15% setahun. Kali dapat sebulan dapat. Memberikan jaminan pada rangka segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Jadi bisa debitur minjam ke PTB. Ini produser kalau lembaga pembiayaan PTA. PTB dia minta jaminan. Dia mengalak ke PTA, Pak bisa nggak ngasih garansi kepada saya? Itu nggak boleh. Ya. Karena si A itu bukan hubungan yang dengan itu. Ya. Kalau diberikan surat sanggup bayar promissory note kecuali sebagai jaminan atas hutang pada bank menjadi kreditur. Ini nggak boleh. Kecuali kalau dia ke bank kan dia punya hutang pada bank. Sehingga dia sampaikan surat sanggup ke bank itu boleh. Oke. Di masa lembaga lain berada di bawah masalah jika melanggar peraturan. Itu yang larang-larang nggak boleh. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah OJK menghindari peraturan perundangan. Jadi maksud upaya untuk melanggar, menghindari, tidak boleh. Nah, kemudian tata kelola perusahaan lembaga pembiayaan ini, tata kelola GCG-nya gimana? Ya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang baik ya, lembaga pembiayaan itu wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Ya. Apa prinsip GCG-nya? Pertama, ketersediaan ada keterbukaan, transparansi. Ya. Kemudian accountability, kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kemandirian, keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri oleh profesional. Kesetaraan, kewajaran, kebebasan. Jadi UPS perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan. RUPS ini terkait dengan kebijakan mengapa juga panjang ya. Maksud dia mau ekspansi, musim berdana di investasi, apakah bisa minta dana ke bank mandiri ya, ke bank itu di RUPS kan banyak kebutuhan ya, ada dividen. Jadi ini pemegang saham harus di proper test ya. Jadi di proper test pemilik itu ya. Yang menguji ya seperti saya termasuk anggota tim profit test di KNB OJK ya. Apakah layak jadi pemegang saham ya. DSI juga sama. DSI itu dilakukan fit and proper test. Jadi lembaga pembiayaan itu harus punya DSI yang membawa fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan itu banyak ada SDM tuh, ya. Jadi kita tentukan berapa orang direksinya. Kalau dia asetnya lebih dari 200 miliar, maka direksinya 3 orang. Ya. Kalau di bawah 200 miliar berarti direksi 2 aja. Bisa banyak ya. Saya kenapa 2 direksi Pak, kok nggak 3? Karena asetnya kecil, 200 miliar ya. Jadi kalau udah asing, berarti tidak pemilik dalam negeri itu minimal 50%, maksimal 50%, minimal 50%. Jadi kalau anggota isinya keluarga asing bisa nggak? Bisa aja. Ya. Jadi ini bukan pemilikan direksi. Direksi itu boleh asing, boleh. Asal jumlahnya itu tidak boleh melebihi 5% dari direksi yang warga negara Indonesia. Misalnya 5 direksi udah 5, nggak boleh 3, harus 2. Kalau 4 boleh 2 itu. Kalau direksi udah 4, 2 dari Singapura, 2 lagi di Indonesia itu boleh. Tapi kalau direksinya ada 5, berarti 2 di Singapura, 3 di Indonesia. Ya. Nah, dia kan rapat direksi 1 kali dalam sebulan, rapat direksi. Mana kalau perusahaan-perusahaan yang tertib sekali seminggu udah rapat direksi. Jadi ada opsi juga. Sedikit setiap direksi itu prinsip 50%. Cuma rapat harus hadir. Boleh kurang, boleh dicopot. Copot OJK juga. OJK bisa copot. Memberhentikannya. Karena nggak patuh. Kalau komisaris juga ada fit and proper test juga ya. Nah kalau pemilik itu asetnya 200 miliar, itu komisaris cukup 2 aja. Banyak-banyak. Kalau asetnya lebih dari 200 miliar, maka komisaris itu seorang komisaris. Jadi kalau lebih, ini mau 2 ini di bawah sih, di bawah 200 miliar. Terus kan dia lebih dari 200 miliar, di bawah kurang, ini kok lebih. Salah ketik dia. Ini ketik masa lebih. Di perusahaan yang memiliki total aset lebih dari 200 juta, wajib membentuk komite audit. Ya. Kalau asetnya sampai 200 miliar, wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris. Itu komite audit itu, komite yang akan memantau tugas dari komisaris itu. Ya. Tugas direksi lah, dipantau.
Dan nanti ada auditor internal, auditor eksternal, ya, yang bantu fungsi dari komisaris. Ini paling tidak dapat 1 kali sebulan, 1 kali dalam 3 bulan. Komisaris 1 kali dalam 3 bulan. Kalau direksi kan 1 kali dalam sebulan. Komisaris cukup 1 kali dalam 3 bulan. Itu bukan PBN. Kalau di BUMN sekarang komisaris harus stay seminggu 2 kali 3 kali. Ya. Kalau ini kan sudah 3 bulan ini. Itu masih BUMN itu enak. Dapat di kali sebulan 3 bulannya sekali. Itu dari si komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan larang menawarkan atau ini kan masih GCG. Dan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain. Untuk mengambil keputusan. Bisa kalau dia mau minjam investasi ke bank, itu beri ke bank dikasih sangu macam-macam, boleh. Jadi ada kode etik setiap lembaga PBN itu ada pedoman tentang perilaku etis ya. Kalau dilanggar dipecat harus. Di perusahaan PBN wajib melakukan penilaian sendiri ya, atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Jadi ada pemantau pelaksanaan GCG juga, mungkin intra-audit gitu. Mantau. Kemudian ketiga, bagaimana perusahaan modal ventura. Itu kan GCG kedua. Ketiga, bagaimana pengaturan terkait dengan perusahaan modal ventura. Jadi pengaturan ini ada dari PJK nomor 34 ya, izin usaha modal ventura, terus PJK 35 karena penyelenggaraan bisnis modal ventura, PJK nomor 36 terkait dengan tata kelola GCG, dan PJK nomor 37 terkait dengan pemeriksaan langsung bersama modal ventura. Ada 4 PJK ya. Ini kemarin saya sudah presentasi kan. Jadi PJK mengenai perusahaan modal ventura tetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner, Ketua OJK ya. 1 Desember 2015. Lalu diundangkan 28 Desember 2015. Ya. Jadi PLV itu perusahaan modal ventura. Kenapa dikatakan bentuk PT juga, koperasi atau perseroan komunitar ya. Atau CV, itu kan CV. Bisa CV juga ya. Beberapa hal terkait dengan PLV itu, pertama, PLV adalah badan usaha melakukan kegiatan usaha modal ventura. Jadi dia membiayai itu dengan bagi hasil. Tadi pembiayaan nggak bukan bagi hasil, bukan bunga kan ya. Pembiayaan tadi bukan bunga, ini bagi hasil ya. Pasangan usaha adalah orang perorangan. Pasangan usaha bisa perorangan, bisa PT, bisa koperasi macam. Bisa mikro, kecil, menengah juga. Ini bisa modal ventura, pergi ke pasar. Dilihatnya kok pedagang ini udah setahun nggak punya baju usahanya, tawarin. Karena kalau usaha diperluas, ini kita bagi hasil, ya. 60% ada, 40% saya. Kalau mau setuju, oke, tangan. Itu kan bisa gabungan. Dan juga modal ventura syariah, itu kan saya sampaikan juga. Kalau bilang modal ventura syariah sama modal ventura profesional, sama bagi hasil tuh. Modal ventura itu objek NPI diambil apakah haram. Debitur adalah orang yang perorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro kecil menengah. Juga yang menerima pembiayaan lah dari modal ventura itu nama debitur. Pihak menerima pembiayaan dari modal ventura itu debitur. Jadi kalau pembiayaan berhutang pada bank itu kan debitur, kreditur, ini kan salah. Bilang debitur. Nah bisa juga di samping dia membiayai usaha
Mikro makro bisa juga dia penyertaan, boleh ya. Lama 10 tahun cuman ya, jangan lama-lama. 10 tahun sahamnya dilepas ya. Udah bisa juga penyertaan melalui itu kan saham, bisa juga obligasi konversi. Tapi misalnya pembelian melalui pembelian surat utang. Itu usaha produktif, itu penyerahan pembiayaan kepada debitur. Keseluruhan jasa ini biasa ya. Ini adalah pemodalan perusahaan modal ventura atau PMV. Jadi kalau persoalan terbatas ya, kalau PMV itu 50 miliar minimum. Kalau syariah 20 miliar. Ya. Kalau koperasi 25 miliar. Kalau syariah 10 miliar. Ya. Kalau CV 25 miliar, yang baru kalau syariah itu 10 miliar. Ini syariah itu lebih kecil ya. Karena syariah itu pasarnya nggak besar. Ya. Kalau perusahaan existing ini kan dari baru. Kalau existing ya, maka kalau dia perusahaan swasta nasional itu modal harus 20 miliar. Udah kalau existing ya. Ya. Sampai 2020, kalau sampai 2025 harus tinggalkan jadi 50 miliar. Ini misal Desember kemarin 2020 20 miliar existing. Kalau tentu 50 miliar. Kalau kecuali baru 50 miliar langsung ya. Tapi karena sudah berjalan selama ini, kita tunggu sampai 2025 tahun ke depan harus menambah modal jadi 50 miliar. Kalau patungan itu 50 miliar ya. Terus waktu 2020 ya. Udah koperasi 10 miliar pada waktu 3 Desember 2020 kemarin. Bukan 5 miliar sampai Desember 2025 ya. Itu persyaratan jadi direksi komisaris. Pertama tidak tercatat sebagai kredit macet. Bisa jadi direktur PBA Modal Ventura, tapi kredit macet di Citibank karena kredit saya nggak boleh bayar, itu nggak boleh. Kan di OJK itu ada informasi bank ya. Tidak pernah dukung kalau tidak pidana kejahatan. Ya. Satu direksi harus memiliki pengalaman operasional. Salah satu direksi ada 2, satu pengalaman, satu boleh yang baru. Pengalaman di mana? Di PNP atau perbankan itu boleh. Atau lembaga keuangan lainnya, paling tidak 2 tahun. Ini sering saya alami itu ya. Jadi kalau ada calon direksi itu nggak pengalaman di perusahaan modal ventura sebelumnya, tapi mantan bank itu boleh. Atau tidak dua-duanya, kita pertanyakan. Bisa kalau seperti itu dilakukan. Mudah-mudahan kalau bisa nggak lulus dan nggak pengalaman. Itu tidak pernah dinyatakan valid. Atau yang bersalah ada perusahaan, jadi pernah memimpin perusahaan valid, dia tetap bersalah menanggung utang, bisa ngurusin utang perusahaan itu. Ya. Nah, pelaporan dari modal ventura ini ada laporan bulanan ya. Jadi dari laporan keuangan, rugi laba komprehensif, perhitungan usaha, laporan kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas ya. Laporan lain secara karakteristik masing-masing lembaga jasa keuangan bank. Jadi dia di PJK nomor 8, cara seperti apa. Oh, tahunan itu audit ya, audit. Itu laporan bulanan. Ini bulanan deh. Bulan itu ada disampaikan laporan bulanan, ada neraca di itu. Jadi luar biasa ribet tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap bulan. Ya, tiap bulan. Nah, bagaimana perusahaan pembiayaan infrastruktur? Ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 4:30, setengah jam lagi. Pembiayaan infrastruktur ya. Infrastruktur itu seperti yang jelaskan sebelumnya ya. Itu membiayai jembatan, fasilitas infrastruktur. Ya. Perusahaan ada 2 di Indonesia, 2 perusahaan.
Jadi sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 PMK itu Peraturan Menteri Keuangan PMK 010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi perusahaan pembiayaan infrastruktur itu adalah prasarana dapat memperoleh memperancang mobilitas barang dan jasa. Jadi dia bangun prasarana infrastruktur itu kan sarana yang mendukung personal mobilitas barang dan jasa bersama masyarakat. Jadi kalau saudara punya perusahaan, bangun infrastruktur dulu, apa taman, berasi, tempat gedung, ya. Terus infrastruktur. Kalau nggak ada infrastruktur nggak jalan perusahaan. Ini usahanya pembiayaan perusahaan pembiayaan infrastruktur PPI. Ini beri pinjaman langsung ya. Jadi ada debitur ya. Dia bidang kontraktor. Ya. Kontraktor bangun jalan, nah, itu dibayarnya dikasih pinjaman. Ya. Jadi bukan perusahaan langsung bangun, enggak, debitur untuk dana dikasih. Refinancing. Jadi ada calon debitur itu dia bangun jembatan, tapi dia nasabah dari bank lain atau lembaga lain yang diberikan ke perusahaan yang ini, yang baru ini, perusahaan lembaga pembiayaan infrastruktur yang baru, PI. Nah, jadi PPI itu kembali itu. Kita boleh pinjam subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Jadi pemberi pinjaman subordinasi yang kepada calon debitur. Nah, subordinasi itu tentu saja dengan pembiayaan itu mengandung risiko ya. Karena pinjaman bentuk subordinasi yang diberikan kepada debitur itu donasi kalau utang lain di debitur selalu lunas. Ya. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut ya, jadi dapat melakukan pemberian dukungan kredit ya, pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal, mencari shop market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan bisa selain dari 4 di atas harus izin dari menteri. Sekarang dengan OJK ini, ya, OJK. Infrastruktur jadi objeknya, seperti sudah jelaskan dulu. Ya. Transportasi, infrastruktur jalan, pengairan, infrastruktur minum, ya, bikin PDAM, infrastruktur riba, infrastruktur akumulasi, infrastruktur kelistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi, infrastruktur lainnya termasuk dalam infrastruktur di atas OJK. Ya. Berapa modalnya? Minimal 2 triliun. Ya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal terbitkan izin usaha. Jadi 2 triliun itu bukan langsung 2 triliun, tapi 5 tahun diberikan. Misalnya izin keluar 1 Juni 2022 ya. Ya. Jadi plan minimal kan 100 miliar kan, 100 miliar. Nanti selama 5 tahun ke depan harus 2 triliun modal. Jadi pertama 100 miliar, sampai setelah itu perusahaan yang akan modalnya jadi 2 triliun 5 tahun, lambat 5 tahun seizin keluar. Ya. Nah, calon direksi atau pengurus dari pemegang saham, calon direksi, dan komisaris 3 itu di film properties tuh, bisa sering film properties ini. Jadi syaratnya apa? Tidak pernah dihukum. Dan tidak satu direksi berpengalaman. Direksi ada 2, satu pengalaman, enggak itu boleh, itu boleh. Yang tidak pernah menyatakan valid, dinyatakan bersalah. Yang akibatkan sebuah badan usaha menyatakan valid berdasarkan keputusan pengadilan yang punya kekuatan hukum, tetap direksi atau pengurus perusahaan. Ya. Dan direksinya harus wajib netap Indonesia, nggak boleh netap di Singapura, perusahaan di Indonesia, harus di Indonesia. Waktu dipecat, diberhentikan oleh OJK. Laporannya tadi sama kayak tadi lembaga pembiayaan.
Nah, laporannya ada bulanan ya. Laporan keuangan, laba rugi, hasil usaha, arus kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, laporan lain sesuai karakteristik masing-masing JKNB. Di laporan jasa keuangan bank. Laporan itu dia PJK nomor 7. Nah, laporan keuangan triwulan itu bulanan. Kalau triwulan. Itu triwulan itu nah itu laporan kegiatan usaha semesteran. Kalau yang prodi itu kan berakhir 31 Maret, 30 Juni, kemudian 30 September, 30 Desember ya. Jadi ada kalau 30 Desember itu masuk ke laporan ini, laporan tahunan gitu. Ya. Semesteran 30 Juni, 30 Desember. Laporan yang namanya laporan apa? Interim namanya, interim. Interim itu laporan bulan itu interim, laporan kuartal itu interim. Laporan tahunan harus diaudit. Kalau laporan interim nggak perlu diaudit ya, perlu diaudit. Nah, demikian dapat sampaikan penjelasan keempat ini. Nah, ini ujiannya kan minggu depan ya. Soalnya itu kan tidak ada hitungan, mungkin nggak ada, gitu. Paling penjelasan aja. Ya. Jadi kalau boleh sama jawabannya. Ini dari nyontek ini gimana ini? Sudah nyontek ya. Ya, kalau jawaban sama, saya batalkan kedua-duanya ya. Ada 10 orang sama jawaban, 10 saya batalin. Saya anggap 0 ya. Ini boleh nyontek gitu. Ya. Bisa cek lagi itu. Satu kan 5 orang nggak banyak. Cuma cuma 8 orang. Kalau sama ya udah, saya batalin dua-duanya. Ada 5 orang sama, kelima saya batalin. Satu semua kelas sama, saya batalin. Misalnya contoh soal ada 4. Satu soal sama semua. Jadi satu itu nilai 0. Ya, 0 senilai. Saya buka jejernya nanti. Jejer. Buka per 5, saya jejernya nanti. Saya cek satu-satu. Ya. Kalau 4-nya sama, semua pas soal sama ke seluruh peserta, berarti 0 ya semua. Nggak diulang UTS-nya, biar aja. Ya. Pasti ngurus semua ya. Itu caranya ya. Ingat ya peraturannya ya. Kalau jawaban sama, saya batalin semuanya sama. Saya nggak peduli siapa yang buat, siapa yang nyontek. Ya. Itu ya. Ini harus sendiri itu. Nggak boleh cuma oleh temannya. Ya. Oke, itu aja ya. Jadi mengenai soalnya ya, soalnya ada 4 chapter itu. Ya. Sama peraturan OJK. Itu ya. Kira pertanyaan sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Ya. Kalau pertanyaan saya absen. Ini tolong dong yang belum buka video ini tolong di on cam dong. On camnya. Itu si penggawa tolong. Penggawa. Saya hitung 1, 2, 3 saya nggak absen nih. 1, 2. Hadir, Pak. Buka video Pak, buka videonya. Enggak saya itu kan. Saya lagi jalan, Pak. Apa? Saya lagi di jalan, Pak. Di jalan apalagi memang kamu nggak tahu kuliah hari ini. Di jalan tambah sebatalin kuliahnya. Jelas kuliah, aku di jalan apa banget tuh. Saya ngajar terpaksa nggak perlu ke jalan saya, khusus di rumah. Batalin tuh ya. Itu di jalan lagi tuh. Nggak banget tuh kuliah di jalan. Ya. Nggak boleh di jalan berarti kamu nggak masuk tuh. Hari ini sekali masuk nggak apa-apa lah ya. Dan minimal maksimal 4 kali boleh nggak masuk.
Ya. Pergi di jalan lagi itu. Penting banget itu ya. Saya ngajar harus di rumah, boleh kemana-mana sih. Saya ngajar. Bisa kuliahnya sambil di jalan. Ya. Baterainya absennya satu. Ya. Sama penggawa. Jadi saya screen di kampus. Ya. Fitri, mana Fitri? Hadir, Pak. Loren, Hadir, Pak. Sofi, Hadir, Pak. gua nggak di jalan nih, mungkin di sini. Noval, Hadir, Pak. Aldila, Hadir, Pak. Evita, Hadir, Pak. Kaca, Hadir, Pak. Fadil hadir. Ya. Pak. Terus kalau 2 kali absen nggak apa. Ya. Wah, itu udah berapa? 3 absen. Aduh, memang malas juga anak nih. 3 absen itu izin. Waduh. Siapa lagi nih? Ica. Udah absen. Jadi kalau absen mau 4, saya nggak ada urusan ya. Jangan, saya tetap itu. Berarti ujian akhirnya nggak diakui itu. Ya. Oke, demikian kuliah hari ini jam 4:04 ya. Kalau pertanyaan lagi, saya mau foto itu ya. Foto bersama dulu itu ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum-senyum ya. 1, 2, 3 ya. Saya udah di grup dulu sebentar. Sampai ketemu 2 minggu setelah ujian ya. Karena ujian saya susah semua ya. Oke, sekian alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, semua jaga kesehatan ya, baik ya. Salam, makasih, Pak. Kalau belum pernah Makasih, ketemu, Pak. Pak. Makasih, Pak. ya, Makasih, jadi, Pak. ya, sama-sama ya. Sama.